Halo semua, kembali dengan saya Lady. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, di topik ini saya akan menyampaikan bagaimana itu akuntansi, lalu kaitannya dengan sistem informasi itu apa, lalu pihak-pihak apa saja yang memerlukan informasi dari akuntansi ini. Jangan kemana-mana, check it out. Nah, akuntansi sebagai sistem informasi itu karena akuntansi itu tujuannya adalah menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan. Ya, kita lihat akuntansi itu sebenarnya apa gitu ya. Akuntansi itu adalah suatu proses ya, suatu proses atau pekerjaan di mana pekerjaannya itu adalah mengidentifikasi lalu diukur, lalu melaporkan informasi ekonomi secara jelas yang digunakan bagi orang-orang yang menggunakan laporan tersebut. Nah, jadi tujuan akuntansi itu adalah menghasilkan dan menyajikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oke, baik. Berikut kita lihat, maka kegunaan akuntansi itu lebih tepatnya ada 3 ya. Yang pertama sudah tentu tadi menghasilkan laporan keuangan ya. Yang kedua adalah sebagai pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik ya atas usaha perusahaan. Lalu yang ketiga itu adalah untuk melihat kemajuan atau kemunduran perusahaan. Berikut bidang-bidang akuntansi ya. Akuntansi itu tidak hanya satu, itu terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama ada akuntansi keuangan ya, akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan itu adalah mencatat transaksi sampai dengan nanti dia menghasilkan laporan keuangan itu selama 1 tahun gitu ya. Yang kedua, bidang akuntansi kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting ya. Nah, ini lebih kepada pemeriksaan ya, pemeriksaan terhadap laporan keuangan tadi. Ya, laporan keuangan tadi. Jadi ada pemeriksaan dan ini disebut bidang akuntansi pemeriksaan. Berikut bidang akuntansi yang ketiga adalah akuntansi manajemen accounting. Nah, ini lebih mengarah kepada pengendalian kegiatan perusahaan ya, contohnya memonitor arus kas gitu ya. Nah, yang berikut adalah bidang akuntansi biaya. Nah, kalau akuntansi biaya ini digunakan oleh perusahaan manufacturer, biasanya mengendalikan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, supaya bagaimana? Supaya biaya itu tidak terlalu besar, karena tujuan perusahaan sebenarnya adalah bagaimana meminimalkan biaya agar keuntungannya besar gitu ya. Nah, yang berikut bidang akuntansi perpajakan, tax accounting. Nah, ini untuk menghitung atau menyampaikan besarnya pajak ya, pajak dari perusahaan tersebut. Terakhir bidang akuntansi pendidikan. Nah, bidang akuntansi pendidikan ada juga. Nah, ini adalah menyampaikan materi-materi tentang akuntansi dan ini dilakukan oleh tenaga pendidik di bidang ekonomi. Nah, disebut bidang akuntansi pendidikan ya. Oke, nah itulah tadi bidang-bidang akuntansi ada beberapa dan ini dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidang akuntansi tentunya ya. Nah, siapakah itu? Nah, orang yang melakukan pekerjaan tadi, bidang-bidang tadi disebut akuntan. Nah, jadi ada beberapa jenis profesi akuntan ya. Yang pertama ada akuntan publik. Nah, akuntan publik ini adalah cenderung dia kepada melakukan pemeriksaan. Jadi ceritanya dia hanya memberikan jasa untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi ada beberapa perusahaan, beberapa laporan keuangan harus diperiksa. Yang kedua ada akuntan intern ya. Akuntan intern ini adalah seorang yang bekerja di perusahaan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah orang yang menyusun laporan keuangan di departemen pemerintah.
Terakhir ada akuntan pendidik, itu tadi guru ya yang melakukan kegiatan memberikan materi akuntansi kepada pelajar. Jadi akuntan itu adalah profesi yang sangat berpengaruh ya dalam laporan keuangan gitu ya, misalnya laporan keuangan yang tentunya akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengambil keputusan gitu ya. Baik. Berikut konsep dasar akuntansi. Nah, untuk memahami akuntansi, kamu itu harus terlebih dahulu menguasai konsep dasarnya gitu loh ya. Nah, ketika kita mampu menguasai konsep dasar akuntansi tersebut, maka akan mudah untuk mempelajari pekerjaan akuntansi. Nah, yang pertama nih, laporan keuangan itu harus memiliki konsep kesehatan usaha, artinya harus terpisah keuangan perusahaan dengan keuangan pemilik ya, jangan digabungin gitu. Yang kedua, ada konsep harga perolehan, artinya transaksi pembelian barang itu harus dicatat berdasarkan harga perolehannya gitu ya. Kemudian ada konsep pengukuran dengan uang, artinya laporan keuangan itu disusun dari awal sampai kecil laporan keuangan yang diukur dengan satuan uang. Ada periode akuntansi itu secara 1 tahun ya, secara berkala. Ada penetapan beban pendapatan, harus yang terjadi pada tahun yang sedang berjalan gitu ya, nggak bisa sebelum atau yang akan datang. Nah, itu dia. Maka tujuan dari informasi secara kuantitatif itu laporan keuangannya itu harus relevan. Relevan itu artinya harus sesuai dengan kebutuhan ya pihak-pihak tertentu atau pihak yang membutuhkan, dapat diuji, dapat dimengerti, kemudian netral. Netral itu artinya bisa diterima umum ya, siapa aja bisa memahami dan membaca laporan keuangan itu tepat waktu. Daya banding bisa dibandingkan pada periode yang lalu. Kemudian nah itulah tadi tujuan kuantitatif informasi keuangan yang disusun oleh akuntan ya. Nah, yang berikut kita lihat ya kan, konsep dasar akuntansi. Nah, untuk kamu mudah mengerjakan pekerjaan akuntansi atau bidang akuntansi, kamu harus terlebih dahulu menguasai penggolongan akun. Nah, penggolongan akun itu maksudnya adalah setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan nanti kan kita catat. Nah, itu kita beri nama. Nah, namanya itulah disebut akun. Jadi ada penggolongan akun. Pada akuntansi ada 5 penggolongan akun ya. Gampang gunakan jari. HUM-PB. HUM-PB. H di situ menerangkan harta ya, harta. Kemudian jari telunjuk U itu adalah utang ya. Kemudian di tengah N modal. Nah, jari manis ini adalah P pendapatan. Jari kelingking adalah beban. Nah, jadi singkat aja HUM-PB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, di situ saya buat 2 warna. Ada yang hijau yang di tengah ini ya, HUM-PB, utang, modal, pendapatan, dan yang kedua ini harta, beban, saya buat warna biru. Nah, perbedaannya apa? Yang warna hijau ini menerangkan ketiga akun ini jika bertambah masuk ke sebelah kredit. Nah, jika bertambah, jika berkurang di sebelah debit. Nah, yang kedua biru, harta dan beban ini ketika bertambah dalam transaksi ini masuk ke dalam kelompok debit. Kalau berkurang dia masuk ke dalam kelompok kredit. Yang kelima ini, akun ini akan kita gunakan dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ada 3 unsur. Pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini untuk melaporkan perusahaan itu laba atau rugi ya. Nah, laba atau rugi itu adalah selisih dari pendapatan dan biaya. Maka dalam laporan ini terdapat akun pendapatan dan biaya. Nah, begitu dia. Pendapatan bertambah di sebelah kredit berwarna hijau, biaya bertambah di sebelah debit. Oke. Nah, yang kedua, unsur yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini itu urutan nomor 2. Kenapa? Karena datanya diambil dari laporan laba rugi begitu ya. Ketika laba, modal akan bertambah. Ketika rugi, modal akan berubah berkurang gitu ya. Nah, yang ketiga ada neraca. Neraca ini adalah bagian laporan keuangan yang memberitahukan posisi keuangan perusahaan selama 1 tahun. Nah, dan ini akan diambil datanya dari laporan perubahan modal. Kenapa? Karena dalam laporan ini terdapat 3 akun, harta, utang, dan modal. Nah, sedangkan yang kedua ini kosong. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke dalam kelompok laporan laba rugi, harta, utang, dan modal.
Nah, harta utang dan modal ini nanti akan menghasilkan suatu rumus, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Nah, ketika modal nanti berubah dari laporan perubahan modal, maka si harta juga akan berubah. Begitu dia. Mudah kan? Oke. Baiklah, demikian penjelasan tentang akuntansi sebagai informasi, sistem informasi ya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk berkenalan tentang akuntansi disebut sebagai sistem informasi ya. Kenapa? Karena memang tadi akuntansi itu tujuan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan informasi ekonomi suatu perusahaan ya dalam menjalani atau melakukan usahanya gitu ya. Nah, untuk menghasilkan informasi itu ya, kenapa dia dikaitkan dengan sistem? Karena untuk melakukannya harus mengerjakan beberapa tahap pekerjaan. Nah, itu dinamakan nanti siklus akuntansi. Jadi dia ada sistem. Jadi dia tidak langsung jadi gitu ya, tetapi ada beberapa siklus yang harus dikerjakan sehingga sampai dengan sebuah informasi ekonomi suatu perusahaan. Nah, itu nanti akan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun pihak ekstern. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan tentang akuntansi sebagai sistem informasi, boleh di komen. Lain waktu saya akan menjawab atau menjelaskannya kembali. Sampai berjumpa di topik saya yang berikutnya bersama saya Lady. Terima kasih. Bye.